kita akan coba belajar mengenai CSS ya. Udah masuk bab mengenai CSS. Eh, Sebelumnya saya minta untuk kalian bisa pelajari dulu yang di HTML ya, karena kan masih ada beberapa menu ya yang bisa dipelajari, itu bisa lah masing-masing dicoba dipraktekkan, implementasikan, terutama untuk yang menu-menu yang sebelah kiri ini ya. Nah, itu nanti bisa masing-masing, nggak perlu saya demokan. Kemudian nanti ketika CSS, diklik aja masuk ke CSS. Sebenarnya untuk metode saya untuk pelajari CSS ini bisa dengan masing-masing belajar gitu. Berdasarkan apa yang ada di menu sebelah kiri ini, ada syntax, selector, ya. Tapi itu nanti bakalan panjang lah sebenarnya. Kan itu bisa dilakukan secara mandiri sih, ya. Tapi di sini di video ini saya akan coba menjelaskan untuk supaya kita bisa lebih paham tentang CSS ini, kita akan bermain dengan box model ya. Karena beberapa di kelas saya itu untuk dapat meningkatkan pemahaman itu nggak harus sebenarnya basic penting ya, tapi itu mandiri bisa nggak masalah. Tapi langsung implementasi ke apa yang nanti ketika kita mendesain layout atau mendesain sebuah website itu step by step langkahnya bisa diikuti. Contohnya apa? Misalkan mulai dari kerangka ya. Jadi ketika sama kayak gambar, kita ingin membuat satu sketsa lukisan gitu kan, mulai dari ininya dulu kan, sketsanya dulu gitu kan, gambaran dasarnya dulu atau kerangkanya dulu ya. Sama seperti ketika kita mendesain sebuah website ya, langsung kerangkanya aja dulu, kerangkanya dibikin, nanti segala macam elemennya kita bisa masukkan sesuai dengan wadah atau kerangka yang sudah ada. Nah, kerangka itu di mana nanti bisa dilihat di sini di box model ya. Ini bisa dipraktekkan masing-masing. Nanti akan saya demokan improvement. Jadi nggak langsung copy dari apa yang ada di sini, tapi saya ajarkan cara untuk memanfaatkan box model ini, cara untuk belajar CSS supaya lebih HTML CSS ini supaya lebih jago gitu, lebih mahir ya. Oke, pertama kita langsung siapkan ya. Caranya seperti apa? Kita siapkan dulu eksternal CSS. Eksternal CSS seperti apa bisa dilihat di video sebelumnya ya. Eksternal CSS itu sebagai basic. Nanti sebelum kita modifikasi dengan box model ini, menyusun kerangka sebuah website dengan box model ya. Oke, sambil saya implementasikan di sini di notepadnya saya buka dulu. Tapi ini kalian nanti bisa coba ya masing-masing ya di sini ya, box model dipelajari, dicoba kodenya sebelum masuk ke apa yang akan saya demokan. Karena apa yang saya demokan ini mungkin nggak ada di sini, nggak ada di materi ya, nggak ada di materi di Battery Schools itu. Oke, di sini eksternal CSS itu ada di HTML CSS, kemudian ada di sini ya, eksternal CSS ada linknya, mungkin terlalu ke bawah, cek ke atas lagi. Oke, di sini ya. Ini di copy aja, kita siapkan dulu nih untuk alat dan bahannya. Jadi ini kita copy, bikin file ya, sama stepnya sama seperti kemarin, nggak perlu saya demokan lagi. Bikin file index.html, kemudian bikin file namanya styles.css, nanti simpan di folder di htdoc, sama seperti itu polanya, itu diikuti terus. Nah, ini sambil saya save dulu. Oke, ini saya simpan di folder namanya box. Kemudian disimpan namanya index.html.
Oke, kemudian styles.css-nya saya bikin kosong aja, nggak apa-apa. Pastikan formatnya harus benar dulu. Formatnya .css ya, jangan sampai ke txt. Oke, kita coba di sini. Menurut apa yang ada di box model, kita coba bikin kotak nih ya. Box model ya. Kotak itu bisa kita bikin dari div ya, dengan border, width-nya berapa, border, padding dan juga margin. Tapi saya akan coba nanti ada width sama height-nya supaya bisa tinggi ya. Oke, saya ubah dulu ke ininya, teksnya, biar kelihatan codingnya. Nah, ini basic ya, HTML basic. Ini copy aja dari yang tadi. Di shading, this is paragraph. Kalau latihan mau diabaikan juga boleh, nggak perlu dihapus, boleh bebas ya. Kita akan coba bikin kotak ya dengan border 1 pixel ya, warnanya hitam ya. Kita bikin div, enter aja. Ini sebenarnya nggak masalah ya, mau di enter mau berapa kali juga nggak apa-apa, enternya. Oke, div, kita akan coba munculkan kotaknya. Berarti di style, ingat ini kunci ya, penguncinya di mana, di style. Kita masukkan di sini div. Jadi sesuai dengan apa yang tadi di Battery School sudah ada ya. Langsung aja div, karena ini saling berkaitan. Ini dengan style CSS-nya ini ada kaitan di sini, nge-link gitu. Jadi berkaitan ya, apa yang kita modifikasi ini juga nanti akan muncul di tampilan layout HTML-nya. Di sini kita akan bikin div ini punya lebar berapa, width-nya misalkan 1000 lah, 1000 pixel ya. Misalkan kita mau kalau di Battery School pakai padding, saya coba pakai height tinggi, kan biasanya kan ada panjang ada lebar gitu kan, panjangnya berapa lebarnya berapa gitu ya, 1000 pixel. Width-nya mungkin height-nya 300 aja lah, biar nggak terlalu tinggi. Oke, kemudian kita kasih border. Ini CSS ya, sintaks CSS. Jadi kalau kalian udah belajar pasti tahu perbedaan antara CSS dan juga HTML. Tag-tag HTML seperti apa? Ini sintaks CSS selalu berpasangan key value, key atau di sini ada berapa komponennya, apa panjang, lebar, tinggi, warna, dan juga value-nya apa di sini. Kalau border kita akan coba kasih garis ya, garis untuk membantu kita lebih lebih enak dilihat gitu. Border 1 pixel solid biar nanti muncul warnanya black. Oke, kita lihat hasilnya di index, dibuka localhost, kemudian nama folder, terus nama filenya. Oke, sudah muncul ya di sini. Saya switch dulu. Oke, ya, udah muncul ya di sini. Di shading, this is paragraph, kemudian ada kotak di sini. Jadi saya perkecil aja biar kelihatan di layar. Nah, ini dia kotak ya. Nanti kalau kita bikin 2 kotak gimana? Gampang, di copy aja div-nya. Copy div-nya kan di HTML ya, itu kan kosong. Jadi ada 2 div. Copy div yang di index ya. Nah, gitu.
Jadi ada dua kotak nih, ya. Ada dua kotak, ya. Nah, nanti kita akan coba, misalkan ada pertanyaan, biar kotaknya ke tengah diapain? Karena ini kan karena kita atributnya tadi ada panjang, ada tinggi, kemudian border, supaya ke tengah seperti apa? Jadi rata tengah ya, supaya posisinya ke tengah, elemennya ke tengah itu pakai margin. Margin auto. Margin auto ke tengah semua, ya. Oke, udah ke tengah ya pakai margin auto. Nah, kemudian ini kan ada pertanyaan lagi, misalkan kotak ini dua kembar gitu, kita pengen bedakan yang satu kotak apa, yang satu lagi kotak apa, ya. Jadi kalau kembar ini kita bedakan, nanti bedakannya berdasarkan apa? Berdasarkan atribut, ya. Berdasarkan atribut. Atributnya bisa kelas, bisa ID, ya. Jadi nanti kita bisa bikin atribut di setiap div-nya supaya membedakan antara kotak satu dengan kotak dua. Oke, saya coba buat kodenya di sini. Oke, kita coba bedakan ya kotaknya. Nah, ini tadi ini adalah kode untuk munculin kotak satu, ini untuk munculin kotak dua. Ini nanti ada di HTML class dan ID ya. Untuk saat ini saya akan ajarkan yang simpel aja dulu ya. Tapi perlu diingat baik-baik ketika kita tambahkan atribut ini penguncinya apa. Kalau kelas selalu menggunakan titik ya. Kalau ID menggunakan hash ya. Itu ada di Weekly Schools, ada penjelasannya kayak gitu ya. Nanti kalian bisa baca dulu ya. Div kalau ID hash kelas titik, saya coba pakai kelas. Kemudian ini atribut ya, kan atribut itu kan disisipkan di tagnya ya. Kotak satu, ini kita namai dengan kotak satu, ini kita namai dengan kotak dua. Oke, ini kita kasih paragraf lah di sini sebagai keterangan. Jadi tahu posisinya. Ini boleh ya disisipkan kayak gini nih, boleh. Jadi biar nggak kosong melompong gitu. Kasih keterangan. Ini kotak satu kayak gitu. Jadi kita bikin elemen, kita sisipkan di dalam div, itu nggak masalah, boleh aja. Ini kita tab lagi juga boleh, karena ini kan elemen di dalam body ya. Kita geser itu boleh. Ini di enter juga boleh. Nah, karena dia bagian dari div ya, nanti kita bedakan, ya, kita bikin tab lagi boleh. Ini kotak dua, ya. Oke, ada dua kotak. Kuncinya ingat kelas supaya bisa kunci di sini pakai titik. Kemudian nama kelasnya apa? Kotak satu. Kita bikin di sini kotak 2. Nah, nanti supaya biar bisa kelihatan bedanya apa, kotak 1, kotak 2, kita bedakan, coba ini ya, kotak 2 nya mau dibikin misalkan 800 ya, 800 pixel. Oke, hasilnya seperti apa nih? Oke, saya switch dulu biar bisa dilihat. Oke, ya, seperti ini ya. Ada kotak 1, kotak 2. Ini kotak 1, ini kotak 2. Nah, gitu. Jadi elemennya udah jadi, ya. Udah mirip-mirip kayak web beneran ya. Masih kerangkanya, ya. Oke. Nah, nanti kita coba. Ini kan nempel ke tengah sih udah, tapi masih nempel kotak 1, kotak 2. Kita coba pisahkan nih biar nggak nempel. Seperti apa? Ya, kita gunakan margin di sini. Yang ingat yang jadi patokan yang mana? Misalkan kita taruh di sini,
kasih jarak ya, kotak 1 kotak 2. Patokannya dari kotak 1, maka kita edit di sini, kasih margin. Yang bawah kita suruh geser margin bottom ya, karena atas posisinya di atas, kita minta yang bawah ini geser. Gesernya berapa piksel? Misalkan 20 piksel. Ya, jadi pakai margin bottom 20 piksel kayak gitu ya. Oke, udah bisa kelihatan ya hasilnya. Oke, ini kotak 1, kotak 2. Misalkan kita tambahkan 1 kotak lagi di bawah ini. Kotak 3. Nama bebas ya, nggak harus kotak gitu kan. Biasanya saya suka ganti nama, atas ini sebagai header, bawah itu sebagai konten, kemudian ada footer gitu, header, konten, footer. Boleh kayak gitu diganti namanya, nggak masalah. Kalau di sini saya kasih contoh yang mudah, yaitu kotak 1, kotak 2, kotak 3. Kemudian ini untuk kodenya, CSS-nya saya copy aja. Tingginya misalkan di sini saya bikin untuk yang paling bawah itu 200 pixel. Caranya sama seperti tadi ya, di copy, kemudian disiapkan nama kelasnya dan juga CSS-nya yang sesuai. Kemudian jangan lupa dikasih margin. Oke, nah udah muncul ya. Nah nih saya munculkan kodenya biar nggak penasaran. Oke, ya. Oke. Nah seperti ini. Ini untuk basic ya, dasar ya. Jadi cara membuat kotak seperti itu. Nanti kalau misalkan kode lebih lengkap nanti bisa dicek di ini ya, di web saya di ekangga.net, nanti ada di situ. Saya cantumkan di sini karena nanti kita akan coba bermain di nested ya, nested div. Nanti ada kotak dalam kotak, dalam kotak ada kotak lagi, seperti itu ya. Jadi kita nanti belajarnya lebih enak gitu, lebih bisa menguasai konsep dari CSS itu sebenarnya seperti apa sih ya. Nah ini basic. Misalkan kita pengen headingnya kita ketengahin gitu ya, biar ke tengah ya. Kita tambahkan aja kelas. Nanti bedanya kelas dengan ID apa? Ada ya, dibaca aja di Waitress Schools, ada perbedaan yang fundamental di situ. Kelas itu untuk apa, ID untuk apa, tapi belum akan saya bahas lah. Sebenarnya ada sih di Waitress Schools. Jadi kapan kita pakai kelas, kapan kita pakai ID. Tapi karena ini masih belajar sih nggak masalah sih, dua-duanya juga sama gitu, tampilannya sih sama gitu. Tapi ini lebih ke konsep kita ketika kita mendevelop ya. Jadi kan satu elemen itu kadang ada yang gunakan berkali-kali atau ada yang dia cuma sekali aja. Sebenarnya ada perbedaan fundamental di situ, lebih ke secara konsep sih kapan kita harus pakai ya. Tapi untuk saat ini ya nggak masalah, di kayak katanya fokus kita kan untuk memperdalam HTML CSS dulu ya. Misalkan di sini ada teks judul, kelas judul. Misalkan di sini paragraf kelas sub judul. Nah, kita pengen tengahin di sini. Kelas kan titik ya. Ya kita tambahkan aja sih. Titik judul. Oke, kalau ke tengah itu apa? Text line ya. Text line center. Oke. Kemudian ada di sini tadi sub judul. Oke, kita ketengahin.
artinya digeser biar bagus itu tampilannya ya, judul. Jadi this is heading, this is paragraph itu ke tengah. Kemudian kita ubah di sini headingnya. Misalkan ini dengan selamat datang di web saya, atau selamat datangnya di bawah lah. Misalkan dikasih judul ekaangga.net, sebenarnya bebas sih, nggak harus ngikutin ini ya. Ada tagline-nya, misalkan berbagi informasi dan tahuan. Oh, biar keren. Sebenarnya bebas sih ya. Nanti kita cek hasilnya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Tuh, udah kelihatan kan? Lebih bagus ya. Padahal ini baru kerangkanya aja, tapi saya yakin kalian udah tahu ini maksudnya kemana nanti ya, tujuannya ke arah mana ya. Jadi nanti ini langkah atau step membuat layout websitenya, mungkin akan saya bahas beberapa pertemuan di beberapa video ya. Karena nanti HTML harus dikuasai supaya nanti ketika Anda membuat satu program aplikasi berbasis web itu kan pakai PHP, MySQL, itu lebih nyaman gitu. Layoutnya itu kita bisa hafal, kita bisa atur ya, nggak berantakan gitu ya. Ini kan kita udah siapkan wadahnya. Nanti selanjutnya akan saya bahas nanti yang lebih tingkat yang lebih lanjut, tingkat yang lebih advance ya. Sekarang pelan-pelan dulu ya, belajar tentang box model aja seperti itu. Oke, sekian untuk video saya ya. Nanti Anda bisa praktekkan apa yang ada di sini sambil dibaca-baca yang ada di Waitress Schools-nya, sambil digali lagi, dibaca lagi, praktekkan lagi supaya nanti bisa langsung ya lebih paham ketika implementasi apa yang ada di video ini. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Nanti kita lanjut ke materi berikutnya di video berikutnya. Sampai jumpa lagi.